Seketika Nahla memegangi wajahnya yang memanas, malu sekali rasanya. Pak Hanan benar-benar Mas Duda meresahkan, bisa-bisanya berkata jujur sekali. Ia masih di ruang tamu bersama Ica yang nampak mesem-mesem menghampiri. Miss, musyolanya jauh ya? Tanya gadis itu berceloteh menormalkan wajahnya yang sedari tadi sedikit tidak wajar. Enggak kok, beberapa rumah dari sini, ayo Ica masuk, sholat di rumah sama Miss dan Ibu. Nahla masuk, terlihat Bu Kokom baru saja mengambil wudhu. Lalu beranjak ke ruang ibadah. Ica ambil wudhu dulu, sudah bisa. Gadis kecil itu mengangguk, diikuti Nahla yang sedari tadi sudah melepas hijabnya. Usai salam, Nahla masih berlama-lama duduk di bilik musola. Sedang Ica sudah sibuk bersama Bu Komariah di dapur. Gadis itu nampak antusias ikut ibu menyiapkan menu makan malam. Bu, kok piringnya banyak banget, emang berlanjut di meja makan ya? Tanya Nahla masih belum juga bernapas lega. Berharap pria itu cepat pulang. Bukan tidak suka, tetapi mendadak ia susah gerak dibuatnya. Bikin repot hati dan was-was jantung saja. Lah ya tentu, masak sudah di sini dianggurin. Nah, tolong itu gorengannya Ibu dilihat, nanti gosong, ujar Bu Kokom sembari merapikan meja. Ica sendiri nampak duduk anteng di salah satu kursi dengan memainkan game di ponselnya. Bu, beneran gosong Bu? Ya salam, gimana ini? Pekik Nahla heboh sendiri. Beneran nah, waduh, nggak papalah, masih bisa diselamatkan, belum terlalu coklat. Kamu pasti tidak konsentrasi, kepikiran ayahnya Ica ya, tebak ibu tersenyum. Enggak, orang tadi ke sini udah matang gini, ngapain dipikirin Bu, orangnya juga tidak ada di sini. Hihihi, sebentar lagi sepertinya ibu bakalan mantu, akhirnya kamu sold out juga nduk. Ya ampun Bu, umur Nahla masih 23 hampir 24. Jadi tidak harus terburu-buru. Diterima saja dengan lapang dada nduk, jodohmu nyatanya dekat, sahut ibu tak masalah sama sekali. Biarpun seorang duda, yang penting soleh dan bertanggung jawab. Suara salam dibarengi langkah kaki memenuhi ruangan. Membuat Nahla kembali tidak tenang mendengar suaranya yang makin dekat. Ayo dong pamit pulang, jangan lama-lama. Keinginan Nahla sepertinya tidak akan pernah terrealisasi. Karena ibu malah menawarkan jamuan makan malam secara resmi. Aduh, jadi ngerepotin Bu. Itu suara Pak Hanan, padahal dalam hati mengiyakan dengan senang hati. Tidak sama sekali, mari silahkan masuk. Maaf, adanya seperti ini. Mas Hanan dadakan sih, jadi ibu nggak siap-siap. Hahaha, iya Bu, maaf, ini juga sudah lebih dari cukup. Ayo mari silahkan Mas Hanan. Seru Bapak mempersilahkan. Nahlanya mana, Bu? Tanya Bapak tidak menemukan putrinya. Ada Pak, sahut gadis itu yang baru keluar dari kamar. Ikut bergabung di ruang makan dengan Kiko. Kenapa juga jadi Nahla yang susah gerak di rumah sendiri, sedang Pak Hanan terlihat santai selali duduk bersama Bapak dan Ibu. Ayo silahkan Mas Hanan ambil. Seru Ibu mempersilahkan. Terima kasih, Bu, jawabnya kalem. Sedikit melirik Nahla yang belum juga mengambil menu. Maaf, ini sedikit kematangan. Anak gadis ibu telat ngangkatnya dari penggorengan, ujarnya tersenyum sembari menatap putrinya. Aku suka yang begini Bu, matang sempurna, Miss tahu saja, jawabnya di luar dugaan. Membuat Nahla pingin guling-guling dibuatnya. Ah, pria itu pandai memuji juga ternyata. Pasti karena merasa tidak enak hati. Ica tidak makan. Tanya Miss Nahla demi melihat gadis kecil itu diam saja. Belum lapar, nanti saja, jawab gadis itu hanya menemani saja. Kenapa sayang, tidak berselera ya, atau mau Miss gorengin telur saja sama kecap, tawar Nahla yang nampaknya diangguki antusias oleh Ica. Sayang, makan yang ada, duduk. Tegur Pak Hanan menggeleng pelan. Nggak apa-apa, boleh kok, ayo ikut Miss ke dapur. Pantas saja anak itu dekat sekali. Nahla tidak pernah membatasi dan mencoba mengerti keinginan anak-anak. Boleh Pak, tanya Ica memastikan. Pria 35 tahun itu mengangguk, membiarkan putrinya sedikit merepotkan di rumah calon ibunya. Makan malam berlangsung cukup hikmat. Usai merampungkan sesi makan malam Ica yang paling akhir, nampaknya pria itu hendak pamit. Terima kasih, Pak, Bu, jadi ngerepotin. Tidak sama sekali, Ica mau di sini saja. Tawar ibu berbasa-basi. Emang boleh ya Pak? Nampaknya gadis itu menganggap serius. Pulang dulu sayang,
Besok main lagi sekalian jemput Miss Nahla, bujuk Hanan lembut. Usai pamit dengan ibu dan bapak, Nahla ikut mengantar keluar sampai depan mobilnya. Hati-hati, dadah. Nahla melambai dengan senyuman. Jangan lupa kabar baiknya ditunggu, Dek, kata pria itu sebelum beranjak. Masuk ke mobilnya menyisakan senyum tipis di wajahnya. Tidak sekaku kemarin, tetapi tetap saja rasanya masih aneh. Lebih aneh lagi saat malam menjelang tidur. Saat Nahla sendiri bahkan tidak bisa terpejam karena memikirkan pinangan dadakannya. Ia dibuat speechless dengan sebuah pesan yang tumben-tumbenan terkirim ke ponselnya dengan gaya cenayang. Belum tidur ya, jangan terlalu banyak pikiran, cukup memikirkan aku saja. Selamat beristirahat Ayah Ica. Nahla hampir tidak percaya pria itu mengirimkan kalimat bernada percaya diri maksimal. Bukannya cepat terlelap, yang ada Nahla makin kepikiran dengan tingkah Pak Duda yang cukup meresahkan. Nah, bangun nah, seru ibu pagi-pagi berisik sekali. Gegara semalam tidak bisa tidur, Nahla hari ini benar-benar kesiangan. Hah, jam berapa, Bu? Tanya gadis itu tergeragap. Melihat jam di ponselnya hampir 5:30. Spontan langsung ngacir ke kamar mandi. Duh, beneran kesiangan ini, dumel gadis itu siap-siap mandi. Bu, pekik gadis itu mendapati kran airnya mati. Apaan sih nah, pagi-pagi teriak-teriak. Cepetan mandi. Airnya mati Bu, help me. Ujarnya ngenes sendiri. Beneran. Ini gegara kalau jam segini tetangga lagi banyak yang pakai, jadi mati, sahut ibu ikut kasihan. Terus aku gimana dong, Bu, masak nggak mandi? Sebentar, ujar ibu beranjak. Menilik halaman belakang. Pantesan mati, lawang dikecilin gini, dasar tetangga usil, dumel ibu sengaja mampir ke tetangga diam-diam gantian mengecilkan pengunci kran. Setelah melancarkan aksinya, Bu Kokom balik ke rumah sembari waspada. Kali aja diusilin lagi. Nah, udah nyalakan. Seru ibu sembari menyiapkan sarapan. Aman, Bu, sahut Nahla dari dalam. Usai mandi langsung memakai seragamnya. Bersiap berangkat membagi ilmu agar manfaat. Sarapan dulu itu sudah siap, seru ibu mengingatkan. Nahla hanya makan roti 1 tangkap, ditambah segelas teh cukup bekal pagi ini. Perempuan yang setiap hari mengajar matematika itu lekas menyalakan motornya. Langsung bergegas menuju lokasi SMA Tunas Bangsa. Seperti biasa, perempuan itu memarkirkan motornya di parkiran guru. Masuk ke ruang guru beramah tamah dengan yang lain. Pagi Bu Nahla, sapa Pak Agam selaku guru bahasa Indonesia. Pagi, sahut Nahla mengangguk sopan. Lebih dulu mengambil absen sebelum memulai belajar mengajar. Begitupun saat jam pulang, harus meninggalkan absen elektronik untuk memenuhi akhir tugas hari ini. Perempuan itu akan pulang menjelang sore. Tepatnya hari ini, sekitar 3:30 Nahla sudah dihubungi Ica yang sedari tadi sudah menunggu. Sayang sekali handphone Miss Nahla kehabisan daya. Perempuan itu tidak bisa menghubungi rumah, dan sialnya motor yang dikendarai mengenai masalah. Hingga sore hari Nahla tidak datang, bahkan hingga Pak Hanan pulang menemukan putrinya yang terlihat cemberut di rumah. Ica kenapa, Mbok? Tanya Hanan pada asisten rumah tangganya. Mbok Ija yang bekerja dari pagi sampai sore itu pun terpaksa belum pulang karena menemani Ica terlebih dahulu. Miss Nahla tidak datang, Pak, jadi non Icanya ngambek, lapor Mbok Ija sesuai kondisi putri Pak Hanan. Loh, kok bisa nggak datang nggak ngabarin? Gumam pria itu beranjak, merogoh ponselnya siap menanyakan kabar tersebut. Kenapa sampai sore begini perempuan yang akrab disapa Miss Nana itu tidak menampakkan batang hidungnya? Nggak aktif, kemana sih? Gumam pria itu mendadak khawatir. Cemas, apa mungkin sengaja menghindarinya, atau jangan-jangan berhubungan dengan lamarannya yang belum ada jawaban. Seharusnya Nahla tetap datang, dan jangan mencampur adukan urusan pekerjaan dengan masalah pribadinya. Hanan pun mencoba menghubungi nomor Tio, adik dari Nahla. Sore itu Tio belum pulang jadi tidak tahu apakah kakaknya sudah pulang atau belum. Beralih menghubungi ayahnya Nahla, tidak kunjung diangkat. Pria yang kesehariannya sibuk berjualan kain di pasar itu baru pulang menjelang sore. Bu, Nahla belum pulang. Tolong sambungkan daya, ponsel Bapak mati, tadi ada telepon dari Hanan tapi keburu kehabisan baterai, pinta Bapak sembari menuang air putih dari teko. Jam segini belum pulang paling ngeles anak-anak, Pak, sahut ibu santai. Biasanya juga begitu.
kembali sibuk di dapur setelah menyeduh kopi untuk suaminya. Tio baru saja pulang, pemuda itu sedikit berlarian dari halaman depan karena mendadak hujan. Sementara yang dicari-cari masih di bengkel menunggu antrian motornya digarap. Mbak, waktunya nggak cukup, sebentar lagi bengkel kami mau tutup, bagaimana kalau diambil besok saja, saran abang bengkel tersebut. Oh, gitu ya mas, ujarnya galau. Rela menunggu demi bisa digarap hari ini karena besok pagi pasti akan kerepotan sendiri tanpa si kuda besi kesayangannya itu. Iya, ditinggal saja, ujarnya penuh solusi. Nahla pun mengiyakan, sembari menunggu hujan reda, menunggu di depan bengkel tidak bisa pulang. Bu Nahla, belum pulang, sapa Pak Agam menghentikan mobilnya tepat di depan perempuan itu berpijak. Hehe, iya nih Pak, motor saya bannya bocor, malah suruh ditinggal saja sudah mau tutup. Oalah, mari bareng saya saja, Bu, sudah mau maghrib ini, ujarnya menawarkan. Nahla mendadak galau, menerima tawaran Pak Agam atau tetap berdiri di tempat itu menunggu reda. Hati sudah beranjak petang. Ayo Bu, kebetulan rumah kita searah kan, ujar pria itu tanpa basa-basi. Iya Pak, boleh, jawab Nahla akhirnya mengiyakan. Sebenarnya Nahla canggung dan bingung, terpaksa juga karena tidak bisa menghubungi orang rumah, bahkan memesan taksi karena ponselnya mati. Semoga saja selamat sampai rumah tidak dijulitin tetangga, atau bahkan diinterogasi orang tua. Sampai sini saja, Pak, rumah saya sudah dekat, ujar Nahla tidak enak hati. Jangan, masih gerimis, ujar Pak Agam berbaik hati hingga sampai halaman depan. Naasnya, perempuan itu justru kebingungan sendiri hendak bersikap seperti apa mendapati mobil Pak Hanan ada juga terparkir di halaman rumahnya. Pria itu merasa khawatir karena tidak bisa menghubunginya, alhasil menyusulnya ke rumah memastikan.